Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja ya, dan kalian boleh saling berinteraksi di kolom komentar dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone untuk meminimalisir terjadinya penipuan. Baik ya, hari ini siapa yang masih gelisah ya, yang masih ketakutan, yang masih panik sampai nggak karuan ya kan, karena terus-terusan diteleponin sama pihak debt collection dari aplikasi pinjol, atau mungkin hampir setiap hari dikirimin pesan-pesan yang lumayan menyeramkan, yang mungkin sudah menakut-nakuti hati dan pikiran. Hari ini kita pengen ngebahas apa sih resikonya ketika kalian tidak mengangkat, ketika kalian tidak membalas pesan-pesan dari DC pinjol yang mungkin hari ini ada tagihan yang belum kita bayarkan di aplikasi mereka. Nah, siapa hari ini yang udah punya pengalaman diancam sama pihak debt collection kalau seandainya kalian gak balas, kalian gak bayar hutang di aplikasi mereka, maka mereka akan melakukan penyebaran data ke semua kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Atau mungkin ada yang sudah pernah mendapati fotonya ketika berselfie, atau mungkin foto-foto yang ada di handphonenya hari ini sudah diedit-edit sedemikian rupa dengan caption yang cukup kurang ajar ya kan, atau mungkin ada yang fotonya sudah diedit-edit menjadi foto porno. Ada yang sudah mendapati hal yang seperti itu. Kalau ada maka fix nggak usah dibayar lagi. Itu udah pasti aplikasi pinjol ilegal ya guys. Nah, untuk kalian yang belum bayar ya, di beberapa aplikasi pinjol legal OJK seperti Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Modal Nasional, Bantu Saku, Isi Cash, Uangmi, KTA Kilat, ada Pundi, ada Kami, dan ada Modal, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini mungkin kalian belum sanggup buat membayarnya. Nah, dan hari ini kalian ditakut-takuti ya. Oke ya, kalau seandainya kamu tidak balas, kamu tidak respon pesan dan telepon kami, hati-hati ya, kami akan melakukan ini itu segala macam. Nah, siapa yang hari ini sedang memikirkan hal-hal negatif, segera hentikan dan jangan lagi diteruskan. Oke, baik, kita masuk ke pokok inti permasalahan. Seandainya kita tidak mengangkat telepon mereka, kita tidak membalas pesan mereka, kita tidak membaca WA mereka, apa yang akan terjadi? Adakah tuntutan hukumnya ketika kita tidak mengangkat telepon mereka? Atau adakah tuntutannya ketika kita tidak membalas pesan-pesan mereka? Ya, hari ini karena udah panik ya, jadi pemikirannya itu yang seharusnya nggak dipikirin jadi dipikirkan, yang akhirnya menambah kesusahan diri sendiri. Hal-hal yang seperti ini ngapain juga dikaji ya kan? Tapi ya udahlah, gua bakal jawab dulu di video kali ini. Baik ya, yang hari ini masih bertanya seperti itu, karena hari ini bimbang nih, ini dibalas enggak ya. Jadi untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini, aku pengen mengingatkan ya, atau menghimbau untuk di tahap awal balas saja pesan-pesan mereka. Angkat teleponnya. Sudah, sampai dengan di situ habis, selesai urusan kalian. Bukan masalah hutangnya ya, hutang tetap akan menjadi hutang dan akan kita bayarkan nanti ya, ketika kita memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Nah, terkait pesan dan telepon yang mereka terus hubungin kita ya, satu hari itu bisa 2, 3, 4, 5 dan berbagai macam pesan dari puluhan nomor-nomor baru yang tak pernah kita tahu, akhirnya hari ini meramaikan ya kan handphone kita seperti serasa jadi artis ya. Ternyata yang nelpon tagihan aplikasi pinjol. Oke, setelah kalian melakukan hal yang tadi kita sebutkan di tahap awal, hari ini tugas kalian berfokus. Nah, seandainya ketika kalian ya tidak membalas atau mungkin tidak mengangkat telepon mereka, bisakah pinjol menuntut kalian ke jalur hukum karena gara-gara kalian tidak mengangkat telepon mereka? Atau mungkin karena gara-gara kalian tidak membalas WA mereka? Jawabannya tidak ya.
aplikasi pinjol tidak bisa menuntut kalian itu ke jalur hukum gara-gara kalian nggak ngangkat teleponnya, gara-gara kalian tidak membalas pesan-pesan WA dari mereka. Ya, jadi udah cukup jelas. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kalau seandainya kita harus terus-terusan melayani telepon dari beberapa aplikasi yang hari ini kita pinjam, maka sampai kapan kita bisa serius untuk bekerja? Serius untuk bisa bercita-cita melunasi semua hutang-hutang kita. Kalau setiap detik, menit, jamnya mereka terus ganggu dengan tagihan-tagihan ini dan itu. Ya, jadi udah cukup jelas dan alasan kita pun cukup kuat hari ini ketika sudah mengkonfirmasi di awal tapi masih saja terus diganggu, apalagi yang mendapatkan teror ini dan itu. Kemarin ada yang katanya mau disiram dengan air keras, katanya ada yang mau menculik anak-anaknya, katanya ada yang mau menyebarkan data kepada atasannya, banyak banget ya. Dan hari ini masalah-masalah seperti ini sudah berlangsung lama ya kan, dan akhirnya banyak yang merasa ketakutan. Yang hari ini merasa takut, ya coba dikurangin dulu rasa takutnya, maka secara otomatis pula akan berkurang rasa paniknya. Tapi kalau seandainya rasa takutnya udah gede, rasa paniknya dibesar-besarin, ya kita akan salah terus nih dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Dan pada video kali ini itu kan udah jelas ya, aplikasi pinjol tidak bisa menuntut kalian karena kalian tidak mengangkat telepon mereka. Ya, jadi jangan takut. Hari ini fokuslah untuk menambah cuan. Ini di awal tahun ya, mudah-mudahan rezeki kita semua di tahun 2023 ini, di awal tahun ini akan terbuka lebar. Maka kita akan bisa melunasi satu persatu masalah hutang di aplikasi pinjol. Oke ya, jadi udah cukup jelas di video kali ini terjawab sudah. Jadi jangan lagi mau ditakut-takutin. Yang penting kita harus memberanikan diri kita untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini ketika kalian mendapati pesan itu, ya cuekin saja dulu kalau seandainya memang kalian sedang bekerja ya kan. Jangan menghabiskan waktu atau menyita waktu kalian hanya untuk membaca pesan-pesan sehingga pekerjaan kalian terganggu ya kan. Nah, kalau yang udah nggak kuat lagi buat baca-baca pesannya, ya nggak usah dibaca sekalian. Seandainya kalian sudah tahu itu dari aplikasi-aplikasi pinjol, ya silahkan saja dihapus. Kalau seandainya nanti ketika kita baca akan mengganggu mood kita, akan mengganggu psikis kejiwaan kita, sehingga kita tak mampu lagi untuk berkonsentrasi, sehingga kita tak mampu lagi untuk bekerja dengan baik. Maka nggak usah dibaca sekalian ya, untuk semua pesan-pesan yang mereka kirimkan. Nah, terkait dengan telepon yang mereka mungkin bisa satu hari itu ya bisa beberapa kali menelpon kalian. Nah, seandainya kalian sedang rapat, sedang bekerja, sedang mengurusin anak, suami, rumah tangga dan ini segala macam, mereka bolak-balik menelponin kalian, maka secara otomatis pula semuanya akan tersita ketika harus melayani yang dari aplikasi pinjol ini ya kan. Jadi kapan kita bisa serius, kapan kita bisa berprestasi kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita itu terus tersita hanya untuk melayani pertanyaan kapan dibayar. Ya kan, bagaimana kesungguhan Anda, atau Anda sedang bermain-main dengan kami ya kan. Jangan seperti itu, jangan dibiarkan sesuatu yang hari ini bisa untuk tidak jadi masalah jangan dijadikan masalah. Hari ini pintar-pintarlah untuk ya menjaga diri sendiri terlebih dahulu ya kan. Kalau seandainya kalian anggap ketika membaca, membalas dan mengangkat telepon mereka itu lebih banyak mudorotnya hari ini, lebih banyak ruginya, ya lebih baik tidak usah diangkat dan tidak usah dibalas serta tidak usah dibaca lagi. Oke, jadi udah cukup jelas dan jangan lagi panik berlebihan. Tetap tenang dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.